Ini mungkin kita bisa mulai pasca ledakan di smelter Morowali, Kalimantan Tengah ini pemerintah kan sudah membentuk tim gabungan untuk menginvestigasi siapa saja yang bergabung dalam tim ini, serta bagaimana sejauh ini pembagian tugasnya termasuk dalam hal ini di Kemenaker, Bu Hayani. Ya, jadi dari aspek ketenagakerjaan tentunya ya, karena ranah kami adalah aspek ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Provinsi Sulawesi Tengah yang memang di sana juga ada pengawas ketenagakerjaan. Jadi bersama-sama ini melakukan investigasi kejadian. Jadi dimaksudkan untuk menemukan penyebabnya dan memastikan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan tentunya yang termasuk nanti akan melakukan penegakan hukum jika ditemukan ketidakpatuhan. Jadi ketidakpatuhannya itu bisa dalam konteks penerapan persyaratan kerja atau tidak memenuhi hak-hak korban. Kemudian juga kalau ditanya tentang pembagian tugas, ini tadi saya sudah sebutkan. Memang masalah ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan dan Provinsi Sulawesi Tengah ya, karena sesuai undang-undang memang pelaksanaan pengawas ketenagakerjaan itu dilakukan oleh Dinas Tenaga Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah sifatnya mendampingi, dan karena ini kasusnya sangat besar, maka kami pun saat yang sudah ditentukan turun ke sana. Jadi itulah pemerintah. Baik Ibu, kalau bisa dijabarkan apa saja sebenarnya yang jadi fokus utama di investigasi Kemenaker dalam ledakan smelter di Morowali, Sulawesi Tengah ini, Bu Hayani? Ya, untuk bidang ketenagakerjaan, jadi investigasi itu yang utama adalah mencari atau menemukan penyebab terjadinya kecelakaan dan juga apakah pemenuhan persyaratan K3-nya ini dilakukan secara baik itu melalui operasional perusahaan atau, nah ini dia, termasuk dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Jadi seperti yang sekarang terjadi kecelakaan. Jadi termasuk juga adalah menemukan apakah prosedurnya itu sesuai tidak, termasuk ketika melakukan perbaikan peralatan. Nah, investigasi analisisnya ini penting dilakukan untuk bahan supaya tidak terulang kejadian kecelakaan kerja yang ada, termasuk nanti apa yang harus dilakukan bagi pengawas ketenagakerjaan untuk penegakan hukumnya ya. Jadi nanti menemukan siapa orang yang bertanggung jawab, kemudian juga apa hak-hak dari para korban yang harus diberikan, baik yang meninggal ataupun yang mengalami luka sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi harus dipastikan betul korban yang mendapatkan kecelakaan kerja itu mendapatkan santunan sekurang-kurangnya sesuai dengan undang-undang jaminan sosial yang ada. Jadi kalau misalnya gini, menemukan kira-kira korban yang meninggal, maka ahli warisnya harus mendapatkan apa? Manfaat dari program jaminan sosial. Kemudian kalau yang luka-luka, kemudian ada yang cacat, maka harus dipastikan mendapatkan manfaat apa. Bahkan sampai nanti bisa menemukan sedetail mungkin bagi yang tertimpa kecelakaan tetapi masih bisa tertolong, luka-luka dan sebagainya, bahkan nanti ada pengawas itu harus memastikan bahwa ada program return to work-nya. Jadi menemukan penyebabnya, menemukan siapa yang harus bertanggung jawab, dan korban-korban dari kecelakaan ini memastikan bahwa hak-haknya juga dipenuhi. Ini fokus kami, Mbak Marian. Oke, sudah ada hasil dari investigasi atau poin investigasi yang sudah bisa di-share saat ini sejauh ini sudah seperti apa Bu? Tadi level-level seperti misalnya K3-nya, seperti apa gitu. Apakah sudah ada begitu untuk hasilnya sejauh ini atau masih dalam investigasi lanjutan yang dilakukan? Ya, kami masih melakukan investigasi lanjutan ya. Tanggal 24 kejadian, lalu pengawas kami turun, dan tanggal 20 pengawas kami di daerah turun, lalu tanggal 25 kami bergabung, kemudian kami mendapatkan berbagai informasi, dan sampai saat ini ya hampir sama dengan yang kita dengarkan tadi dari kepolisian bahwa 21 korban. Maka dari hasil investigasi yang kami lakukan dan
mendapatkan informasi tambahan bahwa hak-hak sudah dipenuhi untuk kaitannya dengan jaminan sosial, kan begitu ya. Mhm. Dan yang masih luka-luka dan sebagainya itu dirawat di rumah sakit dan klinik-klinik. Nah, kaitannya dengan K3, nah ini harus kami lakukan pendalaman, Mbak Maria. Ya. Jadi artinya adalah pendalamannya begini, apakah yang dilakukan oleh seseorang yang bertugas saat itu adalah yang tepat ketika melakukan proses perbaikan dari peralatan, kan Mhm, begitu ya. mhm. Kemudian seseorang itu apakah memang memiliki keahlian atau spesifik kompetensi sehingga dia memang layak untuk melakukan perbaikan. Nah, ini yang harus kami butuh waktu Mhm. untuk membuktikan karena kita tahu sendiri ya, kita melihat, kita menyaksikan, kita mendengar bahwa semua pihak turun sesuai dengan kewenangan. Jadi kepolisian juga demikian, kan Baik. banyak sekali yang. Jadi kami juga tentu juga melakukan hal yang sesuai dengan kami. Jadi nanti apakah memang dia menjadi unsafe condition atau actionnya yang tidak safe gitu. Oke. Ini yang kami masih melakukan investigasi lapangan Kalau kita dan bicara koordinasi. mengenai, resiko sendiri dalam pekerjaan atau mungkin di, keselamatan kerja di industri smelter ini sebenarnya seperti apa sih, Bu Hayani? Iya, industri smelter ini kan sekitar beberapa tahun terakhir ini ya, Mhm. istilahnya adalah industri yang memang terutama industri pengolahan tambang yang masuk dalam kategori risiko bahaya tinggi. Nah ini dia, ini poinnya, risiko bahaya tinggi. Karena apa? Menggunakan alat-alat berat, tungku pemanas, bahkan yang lebih harus menjadi perhatian penuh semua pihak adalah tingkat panas itu ribuan sampai Celsiusnya ya. Mhm. Kemudian bahan-bahan kimia yang berbahaya yang nggak bisa begitu saja tidak di bawah kendali, termasuk menggunakan gas yang mudah terbakar, Mhm. sehingga juga misalnya penggunaan bejana tekanan dan sebagainya ini kan tinggi. Jadi industri smelter ini memang industri yang cukup berbahaya Ya, ya, kepada ya. jiwa dan alat-alat sekitarnya ya kalau tidak diberikan perhatian yang khusus dari pihak perusahaan terutama dan juga kami pemerintah untuk menerapkan standar K3 yang baik. Mhm. Jadi tentunya ya ini yang menjadi apa ya, pelajaran penting. Jadi tidak hanya pada saat kejadian ini sehingga merasa bahwa ini risiko tinggi. Ini kami, Oke. peran kami adalah memberi pembinaan dan sebagainya.